Oke, cek cek. Shalom. Oke, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman youth yang luar biasa. Saudara diberkati malam hari ini. Amin. Kalau bisa sana ke sini dong, supaya tidak jauh-jauh. Jangan ke belakang-belakang nanti. Ya, mendekat gitu ya. Oke. Malam hari ini saya diberikan tema oleh apa namanya? Pengurus ya. Pengurus youth ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-23, sebetulnya saya dikasih kesempatan cuma 2 ayat, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Tapi kita nanti akan melihat. Ya, tolong ditampilkan lagi tadi. Ya, kita lihat di dalam perspektif abundant blessing, apa tampilin saudara? Bisa? Ya, di dalam abundant blessing perspektif. Apa artinya Pak abundant blessing perspektif? Ya, kita akan melihat di pasal 23 ini. Ini banyak mengandung perspektif. Apa itu perspektif? Perspektif adalah cara pandang. Jadi perspektif saudara itu mempengaruhi pola hidup, perilaku saudara semua. Katakan perspektif. Tidak dengar saya, perspektif. Oke, ya. Abundant blessing perspektif. Artinya apa? Berkat perspektif dalam berkat yang melimpah yang terdapat di dalam Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Nanti kita akan baca ayat ini semuanya karena ini Mazmur yang paling terkenal ya. Kita coba baca di Mazmur pasal 23 mulai ayat yang pertama. Ya, nanti saya yang putih, saudara yang kuning ya. Kita bergantian. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Naik lagi ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oke, kembalikan di ayat yang pertama. Saudara perhatikan di Mazmur pasal 23 ini adalah Mazmur yang ditulis Daud ketika dia sudah menjadi raja. Dan dia mengingat bahwa apa yang pernah dia alami selama dia menjadi gembala. Ya. Saudara perlu tahu bahwa gembala itu adalah pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak. Ya. Jadi oleh sebab itu ketika dia melakukan pekerjaannya sebagai seorang gembala, apa yang dia lakukan? Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Padahal dia sendiri juga gembala domba. Ketika dia mempunyai perspektif bahwa Tuhan adalah gembalaku. Kata yang saudara perhatikan, kata Tuhan, T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Itu merujuk kepada YHWH. Itu merujuk pada Allah yang menyatakan diri secara pribadi di dalam kehidupan umatnya. YHWH itu ketika orang Israel bertemu dengan kata YHWH, dia selalu menyebut kata apa? Dulu saya pernah khotbah di sini. Adonai, ya. Adonai itu kenapa? Ketika kita mengatakan Tuanku, Tuhanku, Tuhan di atas segala Tuhan yang memiliki hidupku. Ketika Daud menyerahkan bahwa Tuhan yang memiliki hidupku, itu adalah gembalaku,
Nah, itu sebuah perspektif. Itu sebuah cara pandang bagaimana saudara dan saya memandang Tuhan. Ketika Daud memandang Tuhan itu adalah gembalanya, apa yang dia rasakan? Dia katakan, takkan kekurangan aku. Ketika kita berkata, Tuhan Engkaulah gembalaku, Tuhan Engkaulah yang memiliki hidupku, apa yang Anda khawatirkan? Apa yang kita harus takutkan ketika seorang gembala itu menyertai kita? Itu perspektif, saudara. Jadi Mazmur pasal 23 ini nanti penuh dengan perspektif bagaimana kita memandang Allah di dalam hidup kita. Alangkah lebih baik dimulai daripada masa muda. Saudara sudah bisa memandang Allah. Bagaimana Daud memandang Allah, begitu juga saudara dan saya memandang Allah. Ketika kita memposisikan Tuhan itu adalah gembalaku yang baik. Seorang gembala yang baik, dia tidak akan pernah membiarkan dombanya kelaparan. Dia tidak akan pernah membiarkan dombanya sakit. Dia tidak akan pernah membiarkan dombanya itu berkeliaran sendirian. Itu seorang gembala. Gembala sebagai manusia pun dia akan bersikap seperti itu. Tuhan Yesus katakan kalau ada satu domba yang hilang, yang 99 ditinggal, dia cari. Dia cari domba yang hilang itu. Seberapa banyak kita seringkali kita mengecewakan Tuhan. Ya, kita kebanyakan absen di dalam mentaati firman Tuhan. Jujur, saudara dan saya sering mengecewakan Tuhan. Tapi ketika kita belajar malam hari ini, coba saudara perhatikan di ayat yang 1, 2, dan 3. Tuhan adalah gembalaku, ya terus, ia membaringkan aku, ia membimbing aku, ia menyegarkan jiwaku. Saudara perhatikan, kata ia itu ayat 1, 2, dan 3. Dia sedang bercerita tentang Tuhan. Ya, dia sedang bercerita, dia sedang menceritakan Tuhanku itu begini loh, Tuhanku itu seperti ini. Sesuai dengan kesaksian saudara, Tuhan yang kusembah itu seperti ini. Tapi coba perhatikan ayat yang keempat. Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab kata gantinya berubah menjadi apa? Engkau besertaku. Dari kata ia, kata ganti orang ketiga tunggal menjadi orang kedua. Kata ganti orang kedua, engkau. Saudara lihat, ayat 5 juga berkata, engkau menyediakan bagiku. Sebab engkau besertaku, engkau menyediakan hidangan. Jadi ada intimasi, ada sebuah hubungan yang lebih dekat. Bukan hanya bercerita tentang Tuhan, tetapi dia mulai berkata-kata dengan Tuhannya. Betul ya? Dari awal kan di ayat yang 1, 2, 3 dia bercerita tentang Tuhan. Tuhan kau adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Di ayat 4, hubungannya semakin dekat. Dia bukan hanya bercerita tentang Tuhannya, tapi dia mulai bercakap-cakap dengan Tuhan. Mulai berbicara dengan Tuhan. Ya, ada sebuah kedekatan hubungan. Sebuah kedekatan hubungan yang dibangun dari sebuah pengalaman. Ya. Nah, saya diberikan ayat yang kelima, perspektif dari ayat yang kelima dan yang keenam. Coba tolong naikin satu lagi. Ya, dikatakan di ayat itu, naik lagi satu. Perspektif yang pertama adalah, coba perhatikan ayat yang kelima, saudara. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Jadi kita akan lihat ayat ini kenapa kok tiba-tiba berbicara dari mulai gembala itu membaringkan aku di rumput yang hijau, di air yang tenang. Tiba-tiba di ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan
hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah, ini yang aneh, ketika kita berhadapan dengan lawan, artinya lawan apa yang menjadi musuh kita. Apa yang sedang saudara perjuangkan saat ini. Saudara berjuang melawan apa? Kita yang masih muda ini, apa perjuangan saudara? Saudara berhadapan dengan situasi-situasi yang berat. Masa depanku bagaimana ya Tuhan? Aku harus bagaimana Tuhan? Aku harus berjalan lewat jalan yang mana? Kalau jalan di depan sudah tutup, sebelah kanan sudah tutup, sebelah kiri tutup, apa yang harus aku lakukan? Musuh saudara dan saya adalah penguasa-penguasa di dunia ini yang mencoba untuk menghancurkan imanmu, yang mencoba untuk menjauhkan engkau dari kasih Tuhan. Itu musuh kita. Ya, Paulus katakan, musuh kita bukan darah dan daging. Kalau masih berupa darah dan daging, itu bukan musuh kita. Ya, entah itu teman kita, entah itu apalagi, apa yang menjadi musuh itu. Ya, bukan orang tua kita, bukan mantan kita. Pokok yang berupa darah dan daging, itu bukan musuh saudara. Tapi musuh saudara siapa? Kuasa di sebalik darah dan daging itu. Ketika dia membuat engkau marah, ketika dia membuat engkau sakit hati, ketika dia membuat engkau harus mundur dari pelayanan. Ketika peristiwa satu masalah itu membuat engkau suntuk, membuat engkau depresi. Itulah musuh. Ketika kita sedang berjuang dengan sekuat tenaga kita. Alkitab katakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Lalu kita sedang asik-asik bertempur Tuhan. Kenapa engkau ajak makan gitu loh. Apa maknanya, saudara? Ya, ketika Daud menuliskan kalimat ini, dia tahu dia sedang menghadapi masalah berat. Betul? Saudara ingat peristiwa bagaimana Daud jatuh. Bagaimana Daud hanya karena berselingkuh, mengingini istri orang, kemudian membunuh. Kemudian apa? Dosa-dosa yang dia lakukan dengan konsekuensi yang harus dia tanggung di akhir hidupnya. Dia harus melihat anaknya saling membunuh. Dia melihat istrinya juga diambil orang. Dia harus melihat kerajaan Israel pecah. Dia melawan sebuah fakta yang memungkinkan dia harus lari, yang memungkinkan dia harus hancur, tetapi dia yakin Allah yang dia sembah itu memberikan hidangan. Dia memanggil kita. Yesus katakan apa? Kemarilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Seberapa lesu engkau, seberapa beban berat dirimu dalam konteks pengenalanmu akan Tuhan. Seringkali saudara dan saya diperhadapkan dengan fakta, mana Allahmu? Kalau saudara lihat Mazmur Mazmur Korah ya, Mazmur Bani Korah. Mazmur pasal 42 ya. Bani Korah itu adalah seorang pemimpin pujian, ya dia WL, ya dia singer, dia adalah seorang imam pemuji. Ketika dia harus menjalankan pelayanannya, dan dia harus menghadapi situasi yang berat. Tapi dia harus tetap melayani Tuhan dengan profesional. Saudara. Apa yang terjadi? Korah harus profesional, sementara beban berat hidupnya, tekanan hidupnya itu berat. Musuh-musuhnya mengejek dia, mana Allahmu yang kamu puji-puji? Pernahkah saudara berdiri di hadapan Tuhan, di depan mimbar ini saudara berbeban berat, tapi saudara harus melayani Tuhan? Halo, ada yang mengalami itu? Korah mengalami itu. Dia harus memuji Tuhan, tetapi hatinya hancur. Dia harus memuji Tuhan, musuhnya mengejek, mana Allahmu yang kamu puji?
Mana Allahmu yang kamu bangga-banggakan? Hidupmu tetap aja seperti itu. Fakta itu seringkali kita hadapi. Anda muda, saya juga pernah muda. Saya pernah di posisi saudara. Pengalaman kita sama. Tapi ketika usia saya naik jauh dari saudara, saya bisa merasakan apa yang saudara alami. Pergumulan tiap-tiap dekade berbeda-beda. Nanti ketika saudara sudah bekerja, saudara sudah menikah, saudara sudah mempunyai anak dan lain sebagainya, masalah tetap ada. Betul? Jadi saudara tidak bisa berdoa, Tuhan lalukan masalah itu dari hadapanku. Aku tidak mau masalah itu. Masalah harus saudara hadapi. Tuhan kadang-kadang memakai masalah hidupmu untuk apa? Untuk mendewasakan kamu. Rasa sakit itu perlu supaya saudara sehat. Untuk saudara supaya tidak tertular dengan virus, saudara harus divaksin. Betul? Seberapa banyak orang yang takut jarum, tapi dia harus lalui itu supaya dia kebal terhadap virus. Ketika saudara sakit, saudara harus minum obat meskipun saudara tidak suka rasa pahit. Tapi obat itu membuat saudara sembuh. Jadi Tuhan izinkan pengalaman hidup yang pahit, pengalaman yang sukar, ya, masa depan yang suram, yang kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi yakinlah, Tuhan akan menolong saudara step by step. Ketika engkau berjalan, kehendaknya akan dinyatakan. Amin. Jangan khawatir. Dia adalah gembala yang baik. Jadi ketika dia menyediakan hidangan sembari kita berperang, itu kan aneh. Masa kita perang, sebentar, stop dulu, ya, saya makan dulu. Artinya apa? Tuhan memanggil saudara, sudah, kamu beristirahat, kamu makan, biar aku yang berperang ganti kamu. Bangsa Israel sering kali dibawa kepada pengalaman. Kamu akan diam, aku akan berperang ganti kamu. Ketika dia dikepung oleh Sanherib, Tuhan sendiri perintahkan malaikatnya untuk hancurkan musuh. Sanherib digempur oleh pasukan tentara surga. Ketika Yesaya berseru, berteriak kepada Tuhan. Sudah dikepung. Tidak ada makanan, di embargo, saudara. Kondisinya sudah parah. Sampai Alkitab katakan apa? 1 cup tai merpati itu mahal, saudara. Sampai orang makan tai merpati, bayangin. Itu kondisi yang sudah amat sangat terpuruk. Depan buntu, kiri kanan belakang buntu, tinggal ke atas. Ketika saudara menghadapi situasi yang berat, ingat Daud pernah berpesan, dia gembala yang baik. Kalau engkau adalah anaknya, sekali-kali dia tidak akan pernah meninggalkan kau. Ya. Jadi Tuhan tahu, kita harus menyadari bahwa Allah itu punya atribut. Allah kita mempunyai atribut, seringkali saudara dengar alfa dan omega, ya. Alfa dan omega. Artinya apa? Allah itu tahu dari awal sampai akhir. Di dalam kemahatauannya dia tahu engkau sedang bergumul, engkau sedang berperang, engkau sedang berjuang. Tapi di ujung Allah tahu enggak engkau akan menang. Tahu. Oleh sebab itu dia bilang santai bro, santai sis, ada aku. Ya, amin. Kekuatan yang kamu peroleh, engkau bisa menghadapi musuhmu, itu karena aku memberikan kekuatan kepadamu. Jadi jangan ada kata sombong, aku bisa karena aku mampu, aku kuat karena aku pintar, karena sekolahku tinggi. Coba kalau Tuhan putus satu kabel di sini, ya, saudara akan ngeces. Ya, nih nggak bisa diam. Saudara akan hilang ingatan saudara.
Jangan pernah sombong jadi manusia. Karena segala kemampuanmu, segala kekuatanmu, engkau bisa taat, engkau bisa melayani, itu karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Ya, jadi Tuhan tahu endingnya engkau akan menang. Oleh sebab itu tidak perlu saudara harus berjuang lalu lupa tentang firman-Nya. Engkau berjuang menghadapi dengan kekuatanmu sendiri, engkau pasti akan kalah. Tapi ketika engkau punya perspektif yang benar tentang Allah, maka apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau selalu mengatakan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Perspektif yang kedua, engkau mengurapi engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pengurapan itu bermakna refreshment. Refreshment itu apa? Disegarkan. Kalau handphone Anda itu jenuh, ya, karena bekerja terlalu keras, dia harus di refresh, ya kan? Kalau komputer itu kan kerjanya mulai lemot, dia harus di refresh. Pengurapan itu berbicara tentang refreshment. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Tuhan ingin mengingatkan dan menyegarkan ingatan saudara. Tuhan ingin menyegarkan dan memulihkan kekuatan. Ketika ingatan kita segar, kekuatan kita dipulihkan, saudara akan bisa berpikir jernih. Oleh sebab itu perspektif, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ada satu peristiwa di dalam perjanjian baru, ketika Yesus datang ke rumah Simon, ahli Taurat, ada seorang perempuan yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Ketika perempuan itu sambil menangis, dia membersihkan kaki Yesus dengan rambutnya yang panjang itu. Setelah itu dia pecahkan buli-buli minyak. Dia tuangkan untuk membersihkan kaki Yesus. Minyak wangi itu mahal, saudara. Pada waktu itu minyak itu seharga 1 tahun gaji karyawan. Berarti kira-kira berapa? Kalau UMK itu kira-kira berapa? Harga minyak itu 1 tahun orang kerja UMK. Kalau UMK Surabaya berarti sudah sekitar berapa? 60 juta ya? Ya hampir 60 juta lah, 50 jutaan. Dan Simon orang ahli Taurat itu sayang sekali itu minyak. 1 tahun gaji orang cuma dipecahkan untuk mengurapi kaki Yesus. Tapi Yesus tahu apa yang di hati Simon. Dia berkata apa? Aku datang, engkau tidak memberikan air untuk mencuci kakiku. Tapi perempuan ini menyuci kakiku dengan air matanya. Engkau tidak menyambut aku dan memberikan hidangan, artinya memberikan minyak kepadaku. Tapi perempuan ini justru memecahkan minyak itu dan mengurapi kakiku, meminyaki kakiku. Itulah kalau kita memiliki perspektif yang benar tentang Tuhan. Memang mengikut Tuhan ada harga yang harus saudara bayar. Tapi ketika saudara dipercayakan untuk melayani Tuhan, itu satu kehormatan. Maka ketika apapun yang kita miliki tidak ada artinya ketika kita bertemu dengan Yesus. Ketika perempuan berdosa ini, dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa dan dia butuh juru selamat. Berapapun harganya, dia bayar. Harga diri pun dia akan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Dia tidak pernah hitung-hitungan untuk Tuhan. Kalau orang sudah perspektifnya benar tentang Allah, maka hidupnya akan berubah. Cara pandang itu menentukan perilaku saudara.
bagaimana saudara memandang Tuhan, bagaimana saudara mengetahui tentang Allah yang saudara sembah, itu akan mempengaruhi tingkah laku kita. Ya, itu 3 perspektif yang ada di ayat yang kelima. Dikatakan terakhir, perspektif berikutnya, yang ketiga, perspektif yang ketiga adalah pialaku penuh melimpah. Ya, pialaku penuh melimpah. Nah, kata piala ini saudara bukan seperti piala-piala yang saudara jumpai kalau juara 1 dapat piala begitu ya, bukan itu ya. Piala yang dimaksud oleh Daud di sini adalah berbicara tentang tempat minum seorang raja. Karena dalam konteks ketika dia menulis ayat ini, dia adalah seorang raja. Jadi ketika dia mengeluarkan piala itu tidak sembarangan setiap hari dia minum piala dari piala itu. Tapi berbicara pialaku penuh melimpah, piala yang dipakai oleh seorang raja ketika dikeluarkan itu sebagai bentuk kemenangan, celebration. Ya, kalau saudara pernah melihat piala itu kan, piala raja itu isinya apa? Anggur yang terbaik. Dan dia hanya memakai piala itu untuk menyatakan apa? Selebrasi tentang kemenangan perang. Ketika dia menang perang, dia akan selebrasi, dia akan angkat pialanya. Dan dikatakan pialaku penuh melimpah. Artinya apa? Kemenangan itu menjadi bagian hidup saudara dan saya. Kalau saudara memandang Allah dengan benar, Allahku adalah gembalaku. Tidak ada yang kuingini lagi di bumi ini. Hanya Kau milikku di sorga. Ketika kita berkata, pialaku penuh melimpah. Bagaimana kita bisa merayakan kemenangan kalau kita sedang berjuang? Ini lagi perspektif yang luar biasa yang ditulis oleh Daud. Ketika dia mengatakan, pialaku penuh berlimpah. Artinya, aku merayakan sebuah kemenangan. Tapi faktanya aku belum menang. Ya, saudara perhatikan ayat ini berbicara apa? Ketika saudara orang-orang berdosa. Saudara dan saya adalah orang berdosa. Ketika Tuhan memanggil saudara dengan Injil keselamatan itu. Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tolong bukakan Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. Ini lebih jelas lagi. Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. Bisa ditampilkan? Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. Ya, saudara perhatikan ayat ini. Dan di dalam Kristus Yesus, ia ini berbicara apa? Allah. Di dalam Kristus Yesus, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Dia di sini adalah kata ganti dari Yesus. Memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di mana? Di mana? Sorga. Kata telah, saudara perhatikan, di dalam Yesus, di dalam Kristus Yesus, Allah telah atau akan? Telah kan? Berarti ketika kita dibangkitkan, artinya dibangkitkan apa? Yang dibangkitkan apa? Pasti yang mati kan? Sesuatu yang mati itu harus dibangkitkan. Nah, apa yang mati dari kita? Coba naik ayat 1. Efesus 2 ayat 1. Nah, ayat 1 berkata apa? Kamu dahulu sudah mati. Anda mati atau hidup? Halo? Kamu dahulu sudah mati. Saudara dan saya dahulu sudah mati. Tuh faktanya saya masih bisa bernafas, Pak. Saya masih bisa bernyanyi, saya masih bisa jalan. Tapi kamu mati.
Berarti yang mati apanya? Sesuatu dalam hidupmu yang mati. Artinya mati itu apa? Sesuatu dalam hidupmu yang tidak bisa berhubungan lagi dengan sang khalik atau sang pemberi hidup. Artinya apa yang mati? Rohanimu. Rohmu yang tidak bisa menyembah Tuhan, tidak bisa mencari Tuhan, karena apa? Pelanggaran dan dosa. Kamu mati oleh pelanggaran dan dosa. Rohmu tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah yang sejati. Kalau Allah yang tidak sejati bisa berhubungan dengan jiwamu yang berdosa itu. Tetapi sejatinya engkau tidak mungkin bisa bertemu dengan Allah yang sejati. Maka perlu engkau dibangkitkan dulu. Kembali ayat yang ke-6. Kau dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ya, di dalam Kristus Yesus, Allah bukan akan ya, telah. Ketika engkau dilahirbarukan, artinya dibangkitkan itu dilahirbarukan. Rohmu itu dibangkitkan, yang mati tadi itu. Baru engkau bisa melihat karya keselamatan Kristus. Kalau rohmu sudah bangkit, ada intuisi, ada penyembahan di dalam dirimu. Engkau akan menyembah Allah yang benar. Engkau akan mencari Allah yang benar. Kalau rohmu sudah dibangkitkan. Orang yang mati, ya kamu tawarin apa aja, ya tidak akan bisa merespon. Untuk orang itu bisa merespon, orang itu harus dibangkitkan, baru dia bisa merespon. Betul? Oke, ada pertanyaan nih. Saudara ingat peristiwa Lazarus? Lazarus mati dan dibangkitkan ya. Ketika Tuhan Yesus berteriak sama Lazarus, "Oh Lazarus, bangkit dan keluar." Pertanyaan saya, dia bangkit dulu baru dengar, apa dengar dulu baru bangkit? Bisa nyimak pertanyaan saya? Kan Lazarus mati tuh di dalam kubur kan? Terus Tuhan Yesus berteriak dari luar kubur, "Oi Lazarus, bangkit dan keluar." Dia dengar dulu baru bangkit, apa bangkit dulu baru dengar? Apa? Dengar dulu baru bangkit. Ya. Yang sini bangkit dulu baru dengar apa dengar dulu baru bangkit? Ini pertanyaan sepele tapi perlu ini supaya saudara ngerti. Bangkit dulu baru dengar apa dengar dulu baru bangkit? Halo? Enggak ada orang. Bangkit dulu baru dengar apa dengar dulu baru bangkit? Siapa yang dengar dulu baru bangkit, angkat tangan. Yang bangkit dulu baru dengar? Umur ini gak angkat tangan. Pertanyaan saya, orang mati bisa dengar enggak? Bisa? Enggak bisa. Mana bisa orang mati dengar? Berarti yang benar apa? Bangkit dulu baru dengar, gitu loh. Ngerti ya? Berita keselamatan itu didengarkan. Barang siapa percaya Yesus, dia diberikan hidup yang kekal. Itu kan berita Injil. Nah kalau saudara mati, bagaimana saudara bisa merespon Injil itu? Enggak bisa. Orang mati kamu tawarin nih, ini ada soto enak loh ya. Respon dia? Enggak. Diem aja dia, sendakep aja gini. Ya, saudara pernah ke Adiasa? Saudara di situ kan makan rawon, kadang-kadang soto ya kan, roti, kacang, cemilan kan. Orang mati di situ ya dia diem aja di situ. Saudara masuk ke situ nih ada kacang kuaci mau Pak, tidak akan diam, tidak akan respon. Orang mati bagaimana bisa merespon? Mbok dia baca Alkitab, dengar berita Injil, dengar khotbah tiap hari, kalau rohnya belum dibangkitkan, dia tidak pernah mengerti. Karena ada sesuatu yang menutupi mata rohaninya. Dia harus dibangkitkan dulu. Dilahirbarukan dulu. Baru orang itu bangkit, rohnya bangkit, roh itulah yang bisa merespon kasih karunia. Berita Injil itu dia respon. Dia mencari Allah yang hidup. Nah disitulah ketika dia percaya Yesus, kata telah, tadi kata telah kan, kembali ke
Efesus 2 ayat 6 tadi? Makanya saya tekankan itu ada kata telah enggak? Ada kan? Allah telah. Artinya itu sudah dikerjakan belum? Sudah kan, sudah diberikan kan? Dibangkitkan, kita ini dibangkitkan, sudah, saudara dan saya sudah lahir baru, sudah. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia itu di sorga itu telah apa akan? Telah. Makanya keselamatan di dalam Kristus itu pasti, bukan mudah-mudahan. Kalau kita percaya Yesus di sini, kita pasti tidak menerima di sana. Pasti. Nah kalau Anda percaya Yesus di sini, Yesus mengatakan ketika engkau percaya kepadaku, engkau akan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu artinya kan tidak berakhir tuh hidup. Tidak ada ujungnya, kekal. Kalau engkau percaya aku, kamu akan terima hidup kekal. Tapi nanti kamu akan menikmatinya. Ketika engkau bertemu dengan aku, kapan kita bertemu dengan Tuhan? Ya ketika saudara meninggal. Orang Kristen yang meninggal, dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan berikan kuncinya. Sekarang masih DP-nya. Ibaratkan saudara beli rumah, saudara masih dikasih DP. DP-nya apa? Roh Kudus itu diberikan kepada saudara untuk memastikan saudara menerima apa yang di ujung. Kalau Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu, ketika dia memuliainya, kan tadi dikatakan, ia akan, ia telah. Allah yang berinisiatif. Kalau Allah sudah mengerjakan sesuatu di dalam hidupmu, dia akan meneruskan sampai akhir. Amin. Kalau Tuhan sudah panggil engkau untuk menjadi anaknya, selamanya engkau akan tetap menjadi anak Allah. Amin. Tidak akan pernah dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yohanes 10 ayat 28. Supaya saudara ngerti bahwa keselamatan di dalam Kristus itu pasti, bukan mudah-mudahan. Yohanes 10 ayat 28, bukan 18. Ya. Dikatakan di ayat ini apa? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Luar biasa enggak ayat ini? Yesus sendiri loh yang berkata. Mereka di situ siapa? Kalau saudara naik di ayat 26, ayat 27, mereka itu adalah domba-dombaku. Nah itu kan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dilanjut ayat 28, mereka dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka itu siapa? Domba-dombanya. Dan mereka pasti apa mudah-mudahan gitu? Pasti ya. Pasti tidak akan dihukum binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut domba-dombaku dari tanganku. Siapa yang bisa merebut saudara dari tangan Yesus? Ada? Paulus katakan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Ketelanjangan, kemelaratan, kemiskinan, kelaparan, musibah, masalah, pencobaan, apapun itu namanya, tidak akan satu pun yang bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Tuhan. Jadi itulah kepastian di dalam Kristus. Itulah gunanya saudara memberitakan Injil. Saudara memberitakan Injil kepada teman saudara. Lah kalau aku jadi pengikut Kristus, jaminannya apa? Aku pasti selamat apa enggak? Oh ya enggak tentu, tergantung. Apanya yang digantung? Oh ya enggak pasti, tergantung perbuatanmu. Nah kalau tergantung perbuatanku, ngapain aku ikut Yesus? Di agamaku yang dulu itu kan lebih enak. Ya sama-sama mudah-mudahan kan. Sebelah sana mudah-mudahan, sini juga mudah-mudahan. Yesus memberi kepastian apa mudah-mudahan tadi? Kepastian loh. Jadi saudara kalau ditanya, apa jaminan saya kalau aku ngikut Kristus? Saudara akan ditanya itu nanti satu saat. Di dalam Yesus ada kepastian. Itu yang membedakan saudara dengan agama yang lain. Ya, supaya saudara tahu.
orang mencari kepastian, bukan mudah-mudahan. Jadi apa yang Tuhan kerjakan di sini, tidak mungkin yang sana itu hilang, dicolong orang. Tidak mungkin. Ya, kalau Yesus menjanjikan hidup yang kekal, nah kalau hidup kekal ini bisa hilang, berarti kan itu hidup bukan hidup kekal, tapi hidup bersyarat. Yang di sana kamu pasti nikmati ya, asalkan kamu tidak nakal, ya kan, tidak berdosa, kemudian tidak murtad. Alkitab katakan, orang itu bisa pindah kepercayaan dari pengikut Yesus kemudian pindah agama. Itu menunjukkan bahwa orang itu tidak sungguh-sungguh menjadi dombanya. Makanya di Matius pasal 7, ya, mengatakan apa? Aku sudah bernubuat, aku sudah melakukan mujizat demi namamu. Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Nah tadi dikatakan di ayat 27, aku mengenal domba-dombaku. Nah kalau di Matius pasal 7, Tuhan katakan aku tidak kenal kamu, berarti dia bukan dombanya. Berarti kalau dia sudah bernubuat, ya berarti dia nabi palsu. Kalau dia sudah mengajar, berarti dia pengajar palsu. Kalau dia bisa membuat mujizat, berarti mujizatnya palsu. Setan bisa buat mujizat enggak? Bisa. Setan bisa kasih kekayaan enggak? Bisa. Ya. Jadi hati-hati. Itu bukan konteks orang percaya Matius pasal 7. Matius pasal 7 itu konteksnya nabi palsu, pengajar palsu, dan pembuat mujizat yang palsu. Jadi ada dan saya adalah domba-dombanya. Ketika pialah, artinya apa? Kita menang. Di ujung itu pasti kita menang. Karena yang menjamin kemenangan kita bukan kekuatan kita, tetapi Allah. Kita merayakan selebrasi bahwa kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Pasti atau mudah-mudahan, pasti. Dan kita merayakan kemenangan di dalam Kristus. Makanya saudara menyanyikan lagu bersorak-sorak. Saudara bisa lompat-lompat di sini karena saudara yakin bahwa di dalam Kristus ada kepastian. Nah kalau masih mudah-mudahan saudara lompat-lompat sambil mikir, ya selamat Nora ya, nanti terima hidup kekal enggak ya? Bingung karpe dewi. Ya tapi Tuhan malam hari ini memberikan perspektif dalam Mazmur pasal yang 23 ayat yang kelima. Ketika kita melakukan selebrasi kemenangan. Artinya sekalipun kita berjuang, sekalipun menghadapi lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu berbicara apa? Berbicara jalan yang penuh tantangan. Lembah kekelaman itu kalau di daerah Palestina itu adalah pertemuan dua lembah yang merupakan jalan menuju ke suatu tempat. Dan lembah itu banyak sekali begal, perampok, yang sewaktu-waktu bisa menyakiti dan membunuh kita. Tapi jalan itu harus kita lewati. Lembah kelam itu tidak terelakkan bagi saudara dan saya. Sekalipun kita ini anaknya, sekalipun kita ini dombanya, kita harus melewati jalan itu. Tapi apa? Janji Tuhan. Mazmur ini mengatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi aku. Dari serangan penyamun, dari serangan begal, dari serangan perampok. Tapi kita harus melewati itu. Ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau melalui jalan demi jalan kehidupanmu. Ya, yakinlah bahwa Tuhan, gadanya dan tongkatnya, itulah yang menyertai hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut. Oke, dari perspektif ini kita akan melihat konklusinya. Ayat yang ke-6. Pasal yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka, saudara lihat di Alkitab saudara, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Turun lagi. Slide-nya turun. Turun terus. Turun lagi. Ya, oke. Ya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Nah, ini di bawahnya ada terjemahan dari King James. Yang tidak ada yang hilang di ayat yang ke-6 bahasa Indonesia itu apa? Kata apa di situ? Kata
Kalau goodness itu kebajikan, mercy adalah kemurahan. Yang hilang di situ adalah yang warna merah itu, kata apa itu? Sure, surely. Artinya surely itu apa? Are you sure? Surely itu artinya apa? Kepastian. Itu yang hilang kan kata itu di bahasa Indonesia. Jadi kebaikan, goodness, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kebajikan. Ya ketika engkau mempunyai perspektif di dalam hidupmu tentang Allah, maka kamu akan memiliki kebajikan. Kebajikan itu apa? Sesuatu yang baik yang saudara terima dan saudara refleksikan itu di dalam hidupmu. Saudara akan bisa menentukan mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan. Jadi tahapnya bukan menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan, itu kebajikan. Mana yang mempunyai makna dan mana yang tidak berguna. Saya pernah ditanya orang, Pak, pasang tato itu boleh enggak, Pak? Masalahnya bukan boleh enggak boleh. Masalahnya berguna atau tidak. Enggak usah perlu pakai ayat-ayat, tubuhmu adalah bait Allah, enggak boleh ditato. Masalahnya itu berguna atau tidak berguna. Itu aja sih. Gunanya apa? Ketika engkau punya perspektif yang benar tentang Allah, engkau akan memiliki kebajikan untuk menentukan ini punya makna atau tidak. Ini mempunyai nilai kekekalan atau tidak. Saudara yang bisa. Jadi kebajikan, jadi pasti saudara akan menerima kebajikan dari Allah itu, kebaikan, goodness. Tampilkan anu tadi. Ya, kebajikan dan kemurahan. Ya, kata mercy atau kemurahan itu artinya apa? Mercy itu berbicara tentang kebaikan Allah. Atau yang kalau di dalam perjanjian baru itu direfleksikan dalam kasih Allah, kasih yang tidak tergantung. Aku mengasihimu kalau engkau baik. Aku mengasihi itu bukan pengajaran Alkitab. Saudara pernah dengar enggak di mimbar itu hamba Tuhan berkata, kalau engkau setia, Tuhan akan setia. Kalau engkau tidak setia, Tuhan tidak akan setia. Ada kan begitu? Kalau engkau baik, Tuhan akan baik. Itu bukan pengajaran Alkitab. Alkitab katakan, ketika engkau tidak setia, Allah tetap setia. Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Bahwa dia adalah Allah yang setia. Ketika kita menilai Allah sebagai gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Berarti Allah selalu mensuplai hidupmu. Bukan tergantung kalau kamu baik baru disuplai. Bukan tergantung kalau kamu itu anak yang pendiam baru kamu disuplai. Ketika engkau nakal, kata suplai. Itu bukan gembala yang baik. Ketika seorang gembala melihat ada domba-dombanya yang ada yang kadang-kadang 1-2 kan nakal kan. Apakah yang nakal itu tidak dikasih makan? Oh Jarno yang nakal, biarin aja, enggak tak kasih makan. Itu bukan gembala, saudara. Tapi gembala yang baik, kalau dombanya nakal, dia akan disiplin. Ya tetap kasih itu memberi, tapi dengan disiplin. Ada konsekuensi-konsekuensi dari kenakalan-kenakalan kita. Ada konsekuensi-konsekuensi yang ketika kita tidak taat kepada Tuhan. Tapi bukan berarti ketika saudara tidak taat, dia meninggalkan saudara. Dia tidak pernah memperhatikan saudara. Allah tidak pernah begitu. Ketika dia berjanji, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan pernah melupakan engkau. Sekalipun engkau dalam pergumulan yang berat, engkau dalam kebimbangan, dalam persimpangan, apakah aku harus mengikut Tuhan atau aku harus memilih Markona? Ya, saudara tahu Markona kan? Aku mau ngikut Yesus apa ikut Markona? Ya. Ketika saudara ada di persimpangan itu, saudara tanya dalam hatimu, perspektif imanmu dalam Mazmur ini. Apakah ketika kita milih yang sebelah kiri, hidupku dijamin lebih baik?
Perspektif itu yang akan mengerjakan di dalam dirimu. Mana jalan yang harus kau pilih. Makanya perspektif itu harus setiap hari di-refresh. Ya, supaya saudara ketika saudara jenuh, berbeban berat, ketika Yesus datang, marilah kepadaku yang berbeban berat, letih lesu. Dia berjanji, kebajikan, kebaikan Allah, kemurahannya, kemurahan yang tidak melihat siapa saudara, itu yang akan mengikuti kita. Ya, kata mengikuti itu artinya mengejar, ya. Seperti orang itu mengejar ketika dia dijambret, ya. Jadi bahasa aslinya itu ketika orang itu handphonenya dijambret, ya, atau dibawa lari sama pencopet kan. Dia kejar jambret itu sampai kena. Ya, itu bahasanya di sini. Jadi kemurahan, kebajikan dan kemurahan itulah yang akan mengikuti kita, mengejar kita terus dimanapun kita berada. Yang mbok pencuri itu lari ke got, ya, di bawah kolong jembatan pun dia ikuti terus. Itulah kemurahan, kebajikan yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Saudara akan dikejar oleh Tuhan. Sekalipun saudara lari di kolong jembatan pun dia akan kejar saudara. Ya. Tuhan sejatinya tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang merasakan, Tuhan di mana Allah? Allah di mana? Janjinya kok saya dalam menghadapi situasi berat terus. Hidup saya tidak pernah berkemenangan. Karena perspektif Anda belum berubah. Malam hari ini kita akan belajar perspektif ini. Nah, konklusi yang terakhir. Dikatakan, dan aku akan berdiam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan yang dimaksud oleh Daud di sini adalah tabernakel, saudara. Nah, kita tahu bersama Daud itu adalah orang Yehuda. Ya, kalau berbicara rumah Tuhan, tabernakel yang boleh masuk di dalam ruang Maha Kudus, tabernakel itu adalah seorang imam besar. Imam besar itu harus dari suku Lewi yang hanya boleh masuk setahun 2 kali dalam perayaan-perayaan besar. Tidak boleh sembarang orang melihat. Bahkan seorang imam pun kalau mau masuk ke ruang Maha Kudus, dia harus menyucikan dirinya. Sesudah dia menyucikan dirinya, dia ikat kakinya dengan tali. Dan kakinya dikasih kelintingan gitu, kayak kelintingan kucing tuh. Baru dia bisa masuk. Kenapa harus dikasih tali? Jaga-jaga kalau dia tidak kudus, masuk ruang Maha Kudus, disambar oleh kekudusan Allah, dia mati. Ketika dia mati, nggak boleh ada orang ngambil mayatnya. Kalau ngambil di situ, sambar sekalian mati di situ. Jadi kalau tali itu ditarik masih ada respon, masih ada bunyi kelinting-kelinting, berarti imam besar masih hidup. Kalau dia sudah ditarik talinya tidak ada respon, akhirnya ditarik keluar, diseret mayatnya. Ngerti ya? Jadi kekudusan itu yang boleh tinggal di dalam tabernakel itu adalah imam. Nah, kata-kata Daud di sini, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah kerinduan Daud. Daud ingin tinggal di dalam ruang Maha Kudus itu. Tetapi tidak boleh. Dia bukan dari Lewi. Dia bukan seorang imam. Ya, makanya kerinduannya ditulis di dalam Mazmur pasal yang ke-84. Pada waktu dia berdiri di bait Allah, ya. Dia melihat seekor burung pipit masuk ke ruang Maha Kudus itu. Dia perhatikan burung itu, saudara. Wah, nanti akan banyak mayat burung di situ. Karena burung itu masuk ruang Maha Kudus. Dan pasti akan ada banyak mayat burung di situ, bangkai burung di situ. Tetapi burung itu masuk, keluar. Dia lihat, loh, kok burungnya enggak mati ya? Ya. Padahal dia masuk ruang, manusia aja enggak boleh masuk ruang itu, burung keluar masuk, saudara. Itu yang membuat dia bingung. Jadi dia kepingin, dia kan lihat di ayat yang ke Mazmur 84 ayat yang ketiga. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya.
pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan alam semesta, ya Rajaku. Di mezbah-mezbah yang dimana tempat Maha Kudus itu ada, burung-burung pipit bikin sarang di situ. Daud kepingin, kalau boleh aku seperti burung itu, aku akan tinggal diam di rumah Allah seumur hidupku. Tapi itu yang tidak dipunyai Daud. Tapi saudara dan saya, Alkitab Perjanjian Baru katakan apa? Tubuhmu adalah bait Allah. Dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Ini yang membuat Daud cemburu. Tubuh kita bait Allah. Dan roh Allah diam di dalam kita. Itu yang tidak dipunyai oleh Daud. Dan Daud memiliki kerinduan. Kalau boleh aku mau tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Karena di dalam rumah Tuhan itu lebih baik. Saya undang pemain musik untuk naik ke depan. Ya. Daud tidak memiliki itu. Tapi saudara dan saya memilikinya. Allah yang transenden, Allah yang maha besar itu rela berdiam di dalam dirimu untuk menuntun engkau menghidupi keselamatanmu, berjalan di dalam terangnya yang ajaib. Yakinlah bahwa dia adalah gembalamu yang baik dan dia akan menuntun engkau ke air yang tenang. Kita akan pujikan Mazmur 84 ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang kudus, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita bangkit berdiri, katakan, lebih baik 1000 hari, satu hari di pelataran. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu Tuhan.
kami yang baik. Engkau menuntun kami. Engkau membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan, anak-anak mudamu akan menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang berat. Ada di persimpangan-persimpangan, bagaimana dia harus memutuskan untuk mengiring engkau atau meninggalkan engkau. Kami bawa anak mudamu di tempat ini Tuhan. Perbaharui perspektif mereka. Engkau perbaharui motivasi hidupnya. Bukan lagi egosentris, tetapi kristosentris. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini meneguhkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melupakan kami. Sekalipun kami terpuruk, kami berat beban kami. Tapi itu akan mengajar kami untuk menjadi orang yang lebih kuat. Iman kami lebih kuat daripada sebelumnya. Masalah boleh datang, pencobaan boleh datang. Tapi kami percaya, yang kami tahu, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan menguatkan kami, sehingga kami dapat menanggungnya. Kami yakin segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Ajar kami untuk kami rindu, diam di dalam haid-Mu, di dalam pelataran-Mu yang kudus. Sehingga kami boleh merasakan damai itu ada di dalam hidup kami. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Saya kembalikan kepada Bimo. Kami terima firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu mengubahkan setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan.